Selamat datang di Riset Pasar Mingguan dari Fullerton Markets. Mari kita selami tren dan wawasan pasar terbaru. S&P 500 Nasdaq Composite ditutup lebih rendah pada hari Jumat, memperpanjang kerugian mingguannya karena kelemahan yang terus-menerus pada saham-saham kecerdasan buatan dan kekhawatiran yang meningkat atas perlambatan ekonomi AS membebani sentimen. Indeks yang didominasi teknologi ini merosot 0,2% menjadi 23,4, sementara S&P 500 naik 0,17% dan Dow Jones Industrial Average bertambah 0,19%. Pulih dari kerugian intraday yang lebih tajam, setelah pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer mengusulkan kesepakatan pendanaan jangka pendek untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS yang memecahkan rekor. Kebuntuan politik telah memicu ketidakpastian, dengan rilis data ekonomi penting terhenti dan PHK mencapai level tertinggi 22 tahun untuk bulan Oktober. Nasdaq turun hampir 3% untuk minggu ini, yang terburuk sejak awal April, karena nama-nama AI terkemuka seperti Oracle, Nvidia, AMD, dan Broadcom merosot tajam mencerminkan kegelisahan investor atas valuasi teknologi yang tinggi dan visibilitas ekonomi yang terbatas. SPX USD pada grafik halapan, indeks telah terkoreksi lebih dari 4% dari level tertinggi sepanjang masa. Jika harga gagal menembus di atas 6.750 dan pola Quasimodo terkonfirmasi, pullback ini dapat berkembang menjadi trend bearish, dengan S&P 500 kemungkinan menuju 6.500 sebagai target pertama. JPY Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghadapi tantangan awal karena upah real turun selama 9 bulan berturut-turut dan inflasi tetap di atas 2%, mengancam kebangkitan Abenomics miliknya. Meskipun ada kenaikan 1,9% dalam upah nominal, daya beli rumah tangga terus terkikis. Takaichi dilaporkan sedang menyiapkan paket stimulus senilai 12,9 triliun yuan untuk meredakan tekanan biaya. Tetapi para ekonom memperingatkan hal itu dapat memperburuk inflasi dan membebani utang Jepang yang sudah tinggi. Dengan Bank of Japan mempertahankan suku bunga stabil di 0,5%, para analis mengatakan pertumbuhan harga yang persisten mungkin akan segera menguji tekad BOJ dan posisi politik Takaichi. CAD JPY pada grafik halapan, pasangan ini sedang mengalami koreksi tetapi tetap berada dalam salurannya. Jika harga gagal menembus di atas 150 dan pola Quasimodo terkonfirmasi, koreksi ini dapat berubah menjadi trend bearish. Dengan SCAD JPY kemungkinan turun menuju 17750 sebagai target pertama. Harga emas naik pada hari Jumat karena dolar AS yang lebih lemah dan ketidakpastian baru atas penutupan pemerintah yang sedang berlangsung meningkatkan permintaan safe haven. Sementara Wall Street bersiap untuk kerugian mingguan tercuram dalam 7 bulan. Emas naik 0,7% menjadi 4,1 per ons. Penurunan dolar membuat emas batangan lebih menarik bagi pembeli non-AS, dan para analis menyarankan logam itu mungkin membentuk dasar teknis setelah volatilitas baru-baru ini. Dengan penutupan pemerintah menghentikan rilis data penting seperti laporan non-farm payrolls, investor beralih ke angka tenaga kerja swasta yang menunjukkan kehilangan pekerjaan bulan Oktober, untuk menilai kemungkinan pemotongan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut. Pasar sekarang memperkirakan kemungkinan 67% pemotongan 25 basis poin pada bulan Desember, mendukung aset non-yielding seperti emas. Sementara itu, rencana China untuk mereformasi sistem perizinan logam tanah jarang menambah kehati-hatian geopolitik, menjaga permintaan emas sebagai safe haven tetap utuh. XAU USD pada grafik HAMT, setelah gagal naik kembali di atas 4.160, emas telah bergerak dalam kisaran sideways yang ketat. Sudah 2 minggu sejak logam ini mencapai level tertinggi sepanjang masa di 4.380. Jika sekali lagi gagal menembus di atas 4.225 minggu ini, kemungkinan akan diperdagangkan di bawah 4.000 menjelang akhir tahun. Tetaplah bersama kami saat kita menyelami lebih dalam perubahan pasar ini dan potensi dampaknya di masa depan. Kami adalah Fullerton Markets.